Kita lanjut bahas Shinji episode chapter 56. Oke lah, nggak usah cicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada zaman sebelum ini, klan Ashura dipimpin oleh 4 raja yang luar biasa kuat, di mana raja tertua adalah raja atau ratu Vimala Citra. Dia adalah anak dari raja kebajikan atau si dewa kodok ijo busuk. Namun dia tidak diakui oleh si kodok ijo itu. Dan Ratu Vimala Citra merupakan satu-satunya leluhur Ashura yang masih hidup karena dia merupakan bagian dari 99 dewa yang kabur dari istana surga setelah melakukan pemberontakan. Raja kedua adalah Raja Karakanta. Dia merupakan seorang raja yang bisa mengubah bagian tubuh manapun menjadi sebuah senjata dan dia pakai di dalam pertarungan. Istilah kata, dia seperti mutan. Kemudian raja ketiga adalah Raja atau Ratu Bandi. Rakyat Ashura sering memanggilnya sebagai ibu ratu mertua. Namun dia sebenarnya adalah seorang pria. Dikarenakan tidak menerima identitasnya sebagai seorang pria, pada waktu kecil raja atau ratu Bandi itu memotong sendiri peletnya supaya dia bisa menjadi seperti wanita sepenuhnya. Istilah kata, dia adalah satu-satunya raja Ashura dari kaum pelangi. Tenan. Raja keempat adalah Raja Gila Rahu. Dia adalah raja termuda klan Ashura. Dulunya Raja Rahu itu adalah seorang anak yang lemah dan sakit-sakitan. Namun karena dia diculik dan dilatih oleh leluhur Ashura yang bernama Raja Api Tabu, membuat Raja Rahu memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Bahkan dia mampu mengobrak-abrik dan membantai para dewa sendirian. Jika tidak ada tata gata, kemungkinan para dewa hanya tinggal nama. Klan Ashura itu dulunya adalah dewa perang istana surga. Namun mereka diusir dari surga karena hobi mereka yang suka bertarung dan banyak para dewa yang tidak suka dengan kebiasaan dari Ashura ini. Hingga pada akhirnya Ashura pun memilih berpisah dari istana surga dan mereka keluar dari golongan dewa. Kemudian menyebut diri mereka sendiri sebagai kaum Ashura. Di zaman 4 raja itu, klan Ashura menjadi klan yang paling ditakuti. Namun zaman 4 raja juga menjadi zaman puncak dari kejayaan Ashura. Karena pada saat itu ketika terjadi persaingan antara dewa cahaya dan juga dewa kegelapan, keempat raja Ashura itu malah memutuskan untuk menyerang istana surga cahaya, yang pada akhirnya perang antara dewa dan Ashura pun dimulai kembali. Namun semuanya berubah begitu saja ketika Raja Gila Rahu memutuskan untuk menyerang 3 raja Ashura yang lain. Dia pun berhasil membunuh ketiga raja lainnya dan menjadi satu-satunya raja Ashura hingga saat ini. Rakyat Ashura selalu memiliki pedoman bahwa hanya Ashura terkuatlah yang pantas untuk mereka ikuti. Karena Raja Rahu berhasil membunuh 3 raja yang lain, maka semua rakyat Ashura di bawah kepemimpinan dari 3 raja pun akhirnya bergabung dan menjadi rakyat dari Raja Rahu. Setelah semua Ashura bersatu di bawah kepemimpinan dari Raja Gila Rahu, sang raja pun memutuskan untuk menciptakan era yang baru. Dia kemudian berkata bahwa mulai hari ini permusuhan antara Ashura dan para dewa dihentikan untuk selamanya. Dan setelah itu Raja Rahu mengajak seluruh rakyat Ashura untuk pergi dari istana surga dan kembali ke tanah Ashura. Namun di dalam perjalanan pulang, Raja Gila Rahu merasakan panggilan dari para leluhur Ashura. Dia kemudian mengubah rute terbangnya dan pergi sendirian ke reruntuhan kapal kuno di lautan pohon, tempat dia berlatih bersama dengan Raja Api Tabu sewaktu kecil, di mana reruntuhan kapal itu juga merupakan makam bagi leluhur Ashura. Namun setelah Raja Rahu pergi ke makam Ashura itu, dia pun tidak ada kabar hingga hari ini. Apakah dia masih hidup ataukah sudah mati, tidak ada yang tahu. Rakyat Ashura dari keempat suku yang bergabung menjadi satu pun kembali ke tanah Ashura. Mereka pun memilih lokasi yang baru sebagai markas mereka, dan seluruh rakyat Ashura ini menyebutnya sebagai kota besar kebangkitan Ashura yang baru. Namun semuanya tidak berjalan mulus, karena keempat suku yang bersatu pasti memiliki cara pandang, kebiasaan, dan gaya hidup yang berbeda, yang pada akhirnya hal itu menimbulkan konflik internal di klan Ashura. Sejak berdirinya kota besar Ashura, konflik internal benar-benar sangat sengit. Mereka sengaja membuat masalah baru satu sama lain dan berakhir dengan pertumpahan darah di arena Ashura. Karena sejatinya, kaum Ashura itu haus akan pertarungan. Setelah para dewa tidak bisa menjadi musuh mereka lagi, Ashura harus memuaskan nafsu bertarung ini dengan kaum mereka sendiri, di mana hal ini benar-benar menimbulkan keretakan besar di klan Ashura. Jika seperti ini terus dan tidak ada yang mengendalikan, maka secara bertahap klan Ashura akan benar-benar musnah dari dalam. Karena harimau Ashura tidak mengenal kata damai atau berhenti bertarung sebelum ada yang mati. Hal itu membuat Tetua Huji benar-benar pusing dengan rakyat Ashura. Tetua Huji pun menyadari bahwa tekanan internal Ashura ini akan semakin memanas
Dan jika seperti ini terus, pasti tidak lama lagi akan terjadi konflik super besar antar para Asura. Dan hal itu tidak akan dapat dihentikan. Kecuali ada objek baru yang muncul sebagai musuh demi bisa memuaskan nafsu bertarung klan Asura. Yang pada akhirnya sesuatu yang dinantikan itu pun muncul. Karena pada saat ini, kelompok Era Kebangkitan secara tiba-tiba menyerang kerajaan Asura. Perang besar akan terjadi dan rakyat Asura merasa bersemangat karena pada akhirnya ada lawan bertarung untuk mereka. Rakyat Asura itu benar-benar barbar. Tenan. Para pejuang Asura pun kali ini berkumpul dan salah satu dari mereka bertanya pada Tetua Huji, siapa orang-orang itu? Tetua Huji pun menjawabnya bahwa mereka adalah orang-orang dari Era Kebangkitan. Katanya mereka seperti dukun yang bisa mendatangkan angin dan juga hujan di seluruh dunia. Pejuang Asura itu bertanya kembali, kenapa mereka datang ke sini? Dan Tetua Huji menjawabnya bahwa itu semua gara-gara utusan mereka digantung oleh rakyat Asura. Karena sang utusan telah diusir, namun tetap tidak mau pergi. Si pejuang kemudian berkata bahwa dengan para dewa saja mereka tidak takut, apalagi hanya dengan para dukun. Paling banter, si dukun kalau kalah cuma lapor polisi, karena mereka lupa caranya memakai ilmu santet. Pejuang yang lain pun bersemangat untuk menantang aliansi dari para dukun Era Kebangkitan. Tetua Huji lalu bertanya, seberapa banyak mereka datang? Pejuang yang lain yang telah melakukan pengawasan pun mengatakan bahwa mereka sangat banyak dan telah mengepung kerajaan Asura dari 3 sisi, yaitu utara, selatan, dan pusat kota besar. Di mana kali ini Pertapa Penjaga Besi juga hadir sebagai salah satu pemimpin dan dia menyuruh anggota Era Kebangkitan untuk mengobrak-abrik Asura. Namun rakyat Asura tidak tinggal diam dan mereka terus melakukan perlawanan hingga pada akhirnya terjadi pertarungan yang besar. Pertapa Penjaga Besi yang masih melakukan pengamatan pun berkata, apakah mereka itu para dewa perang yang legendaris, klan Asura? Raja Agung sangat peduli dengan mereka karena klan Asura dianggap sebagai kunci penaklukan dunia. Mereka benar-benar pemberontak yang agresif dan selalu menolak untuk patuh dengan orang luar. Hal itu benar-benar mewakili nilai-nilai yang disebut dengan permusuhan. Nyonya Tanpa Wajah yang juga hadir sebagai pemimpin lalu berkata bahwa menaklukkan Asura akan menjadi indikator yang besar. Jika misi ini berhasil, maka Raja Agung akan sangat senang. Pertapa Penjaga Besi pun membenarkan perkataan dari Nyonya Tanpa Wajah. Dan kini Nyonya Tanpa Wajah akan menjalankan misi ini sebaik mungkin supaya dia bisa membayar kecerobohan dan juga kebodohan yang telah dia lakukan tempo hari di depan Raja Agung. Hakim Pemburu Darah yang juga masih memantau pertempuran pun berkata, jika ini bukan pertarungan dengan kekuatan individu, namun saat ini Era Kebangkitan telah bersatu menjadi satu bagian karena Raja Agung telah mempercayakan mereka semua untuk perang besar melawan Asura ini. Tentu saja Raja Agung sudah percaya 100% pada anggota Era Kebangkitan. Maka dari itu, para anggota harus serius dalam misi ini. Jangan sampai mengecewakan kepercayaan dari Sang Raja Agung. Dan menurut Hakim Pemburu Darah, Asura telah banyak menderita di masa lalu dan mereka benar-benar sulit dihadapi. Namun, saat ini Raja Agung telah mendistribusikan kekuatan keyakinan di tempat ini. Hasil dari keyakinan dan kepercayaan jutaan orang telah diubah menjadi bola hitam raksasa yang berisi kekuatan penuh untuk digunakan kelompok Era Kebangkitan. Yang menurut Hakim Pemburu Darah, Asura tidak akan sanggup melawan kekuatan besar dari Era Kebangkitan ini. Para pejuang Asura yang melihat bola besar hitam pun saling bertanya, sebenarnya itu benda apa? Dan tiba-tiba saja dari bola hitam kali ini memancarkan serabut-serabut hitam yang mengarah pada seluruh anggota Persatuan Dukun. Serabut-serabut itu berisi kekuatan besar yang langsung membuat anggota Persatuan Dukun mendapatkan kekuatan besar secara instan. Mata mereka menjadi merah dan mereka pun sontak berteriak, aku memiliki semangat yang sama dengan Raja Agung. Wahai pesulap merah, aku akan datang menantangmu. Jika aku kalah, maka aku akan lapor polisi. Tenan, piye iki, aku rawedi, tenan. Setelah mendapatkan transfer kekuatan dari bola hitam raksasa, kali ini kelompok Era Kebangkitan menjadi tambah kuat. Mereka pun mengamuk dan menghajar klan Asura. Salah satu pejuang Asura pun berkata, kenapa mereka menjadi tambah kuat? Dan kini, kelompok Era Kebangkitan itu tertawa. Mereka pun mengatakan bahwa diri mereka saat ini ibaratnya sudah menyatu dan menjadi satu tubuh dengan Sang Raja Agung. Mereka menjadi percaya diri dan merasa tidak terkalahkan. Hal ini membuat kelompok Era Kebangkitan yakin bahwa mereka bisa meratakan seluruh Asura dengan mudah. Pejuang Asura lainnya berkata bahwa dukun Era Kebangkitan benar-benar lawan yang sulit. Namun hal itu tidak membuat mereka menjadi takut.
Yang bahkan seorang bocah dari klan Ashura pun sudah turun tangan dan dia ikut bertarung meskipun dia harus dihajar juga sama kelompok Era Kebangkitan. Si bocah Ashura itu pun dilempar sekuat tenaga hingga pada akhirnya tubuhnya membentur dinding sampai dindingnya hancur dan si bocah pun mengeluarkan darah dari mulutnya. Di tempat lain, Raja Agung kali ini berada di dalam ruangannya dan di sana banyak kertas bertebaran di mana-mana memenuhi ruangan itu. Sang raja pun kali ini tampak sibuk menulis sesuatu. Dia benar-benar fokus dengan pekerjaannya hari ini. Sang raja terlihat sedang berpikir keras sampai wajahnya berkeringat. Dia pun kemudian berkata di dalam hatinya, "Tidak cukup, ini tidak cukup. Ada sesuatu yang hilang, tapi apa? Kasus ini benar-benar membuatku pusing. Kasus polisi tembak polisi belum kelar, aku sudah mendapatkan laporan soal kasus dukun yang dibully karena tidak berani melakukan pembuktian soal kekuatannya. Mumet dasku, mumet tenan." Di saat Raja Agung sedang sibuk, tiba-tiba saja si Dewa Kodok Hijau muncul dan menyapa sang raja. Dia pun kemudian berkata, "Raja Agung temanku, aku melihatmu sangat sibuk belakangan ini. Sebenarnya ada masalah apa? Bisakah kamu bercerita padaku? Siapa tahu aku bisa membantumu." Raja Agung sambil terus menulis dia pun menjawab, "Raja Kebajikan, aku tidak punya masalah. Yang kulakukan hanyalah membuat peraturan baru untuk dunia ini." Raja Kebajikan pun menimpali perkataan dari Raja Agung. "Aduh, kukira ada masalah apa? Bukannya dulu kamu sudah menyelesaikan peraturan barumu itu, tapi kenapa sampai saat ini kamu masih pusing dengan hal itu?" Raja Agung lalu mengatakan, "Kamu tidak tahu sesuatu. Orang-orang di dunia ini tidak bisa disepelekan dan jumlah mereka sangat banyak. Tidak mudah untuk mengatur orang banyak secara rinci dan detail. Aku tinggal di antara rumah mereka supaya diriku ini mudah dalam melakukan pengamatan. Orang-orang itu terlalu banyak memiliki kebiasaan buruk, seperti jarang berolahraga, berbicara saat makan, suka rebahan, jilbaban tapi bodinya kayak orang telanjang, suka pamer goyang di TikTok, pengen kaya tapi nggak mau kerja, serakah, dan masih banyak hal buruk lainnya. Dan saat ini aku sudah menuliskan semua kebiasaan buruk mereka." Raja Kebajikan pun tersenyum dan mengatakan, "Kenapa Raja Agung harus memikirkan hal sepele seperti itu? Jika dia terlalu banyak mengurusi hal-hal kecil, malah akan membuat dirinya pusing sendiri." Menurut si Dewa Kodok Hijau, hidup itu harus imbang. Jika ada kebiasaan baik, maka juga harus ada kebiasaan buruk. Hal itu sudah sangat lumrah dan tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Dewa Kodok Hijau pun menyuruh Raja Agung untuk beristirahat. Namun sang Raja Agung malah mengatakan, "Jika aku istirahat, lalu siapa yang akan melakukan pekerjaan ini?" Raja Kebajikan pun menjawabnya, "Serahkan saja tugasmu itu pada orang-orang di bawahmu. Mereka pasti mau menggantikan pekerjaanmu itu." Mendengar jawaban dari Dewa Kodok, membuat Raja Agung menjadi marah. Kemudian sang raja pun berkata, "Tidak bisa. Mereka semua tidak bisa diandalkan. Semua yang mereka kerjakan tidak pernah sesuai dengan keinginanku. Apa kau pikir selama ini aku tidak mencoba melakukan hal itu? Aku sudah mencobanya. Aku memberikan tugas pada murid-muridku, namun mereka malah membuat kesalahan dan semuanya menjadi berantakan. Yang mereka lakukan benar-benar tidak cocok dengan diriku. Hal itu membuatku mengerti, jika aku ingin sesuatu yang terbaik, maka aku harus melakukannya sendiri. Dunia ini buruk karena penuh dengan sampah. Jika para sampah bisa memperbaiki dirinya sendiri, maka mereka tidak akan membutuhkan diriku lagi." Kemarahan dari Raja Agung hanya ditanggapi sepele oleh Dewa Kodok. Sambil tersenyum, dia mengatakan bahwa mereka berdua telah hidup dari zaman kuno, karena mereka berdua adalah makhluk abadi, dan hal itu membuat mereka memiliki tanggung jawab yang banyak. Namun tidak semua tanggung jawab itu harus dilakukan sepenuh hati. Istilah kata disuruh bersantai gitu menurut si Dewa Kodok. Namun Raja Agung tidak mau bersantai, karena dia adalah orang yang benar-benar bertanggung jawab, tidak seperti Dewa Kodok Hijau busuk munafik, gelar doang penegak hukum, tapi kelakuannya banyak yang melanggar hukum. Sang Raja Agung pun kemudian bertanya, "Apa sebenarnya tujuanmu datang ke tempat ini?" Si Dewa Kodok Hijau lalu berkata, "Raja Agung, apa benar kau yang memerintahkan anak buahmu untuk menyerang Ashura?" Sambil terus menulis, Raja Agung menjawabnya, "Iya, benar." Kemudian Dewa Kodok Hijau kembali mengatakan, "Raja Agung temanku, klan Ashura itu penduduknya hanya sedikit, jadi tidak ada gunanya buatmu melakukan pertempuran ini." Raja Agung kemudian mengatakan, "Ternyata kamu berpihak pada Ashura ya? Aku benar-benar terkejut." Si Dewa Kodok Hijau menjawabnya, "Aku tidak berpihak pada Ashura.
Aku berkata seperti ini juga untuk kebaikanmu. Dulu para dewa memiliki kekuatan besar di surga. Pada akhirnya mereka mencoba menaklukkan Asura. Berbagai macam cara sudah dilakukan, namun hasilnya para dewa malah mengalami kekalahan dan mereka menderita kerugian yang besar. Asura itu bagaikan seekor landak. Jika kamu menyerangnya, maka kamu sendiri yang akan terluka. Lebih baik kamu tidak mengusiknya dan menarik semua pasukanmu. Raja Agung sambil terus menulis pun berkata, jika surga tidak bisa melakukannya, bukan berarti aku juga tidak bisa. Saat ini aku sudah mengutus 3 murid terkuatku. Dia adalah hakim pemburu darah, pertapa penjaga besi, dan nyonya tanpa wajah. Ditambah dengan dukungan bola hitam raksasa yang akan terus mengisi kekuatan mereka. Semua pasukan yang aku kirimkan tidak terkalahkan, dan mereka tidak akan mati dalam perang ini. Raja Kebajikan pun tertawa dan dia berkata, kamu tidak mengenal Asura. Mereka itu spesies yang unik. Mereka sangat ulet. Semakin mereka terluka, maka mereka akan semakin kuat. Jiwa tempur mereka akan semakin membara. Untuk benar-benar memusnahkan Asura, kamu akan membayar dengan harga yang sangat tinggi. Sebaliknya jika kamu mengabaikan mereka, maka Asura ini akan bertarung dengan kelompok mereka sendiri. Mereka akan terus menciptakan konflik internal yang pada akhirnya mereka akan hancur sendiri dari dalam. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menunggu. Tiba-tiba saja Raja Agung semakin emosi. Dia kemudian mematahkan pena yang dia pegang dan sang raja pun berkata, menunggu. Sampai kapan? Aku dengan sepenuh hati ingin membuat dunia ini menjadi damai. Yang jadi penghalangku hanyalah Asura. Namun dirimu itu malah menyuruhku untuk tidak melakukan apapun dan mentoleransi perbuatan Asura. Apa maksudmu itu? Raja Kebajikan pun menjawabnya, Raja Agung, kita memiliki tujuan yang sama. Sebenarnya aku juga berharap kamu akan berhasil menciptakan dunia yang penuh dengan kedamaian. Dan aku juga berharap kamu bisa menaklukkan Asura. Raja Agung kemudian mengatakan, apa kau mau jika aku mundur 1 langkah dalam hal ini? Kemudian aku tidak mendapatkan apapun seperti dirimu, Taisang Lojun. Sebagai salah satu dari 3 dewa kuno, kamu memiliki kekuatan untuk mengubah apapun. Namun aku ingin tanya, apa yang sudah kau lakukan selama ribuan tahun ini? Raja Kebajikan pun menjawabnya, bahwa dia sudah menjaga para dewa dengan baik sampai detik ini. Raja Agung kemudian membentak Raja Kebajikan dengan mengatakan, Kamu hanyalah makhluk yang tidak punya hati. Banyak orang seperti dirimu ini di dunia. Mereka selalu berkata dengan indah, mengatasnamakan berdiri di jalan kebenaran dan juga kebajikan. Kemudian seolah-olah mengajak semua orang supaya selalu melakukan perbuatan baik. Namun semua perkataanmu itu tidak pernah sesuai dengan perbuatanmu. Karena perbuatan yang nyata akan lebih dihargai daripada sekedar kata-kata. Semua murid-muridmu dari golongan para dewa itu tidak mampu mengatasi kekacauan dunia ini dan malah membuat semuanya menjadi berantakan. Raja Kebajikan pun kemudian berkata, Raja Agung, kenapa kamu malah memarahiku? Dan sang Raja Agung pun menjawab, aku tidak memarahimu. Aku hanya mengatakan sesuai fakta yang terlihat. Kamu adalah temanku dan aku menghormatimu. Namun aku selalu keras dengan diriku sendiri. Jika aku melihat sesuatu masalah maka aku akan bertindak, bukan malah berpura-pura tidak melihatnya. Apa kau mengerti, Taisang Lojun? Si Dewa Kodok Hijau pun tersenyum dan dia meminta maaf jika punya salah kepada Raja Agung. Dan Raja Agung pun mengatakan bahwa sejak awal dia sudah melihat kejanggalan pada diri Dewa Kodok Hijau. Namun dia sulit untuk berkata, dan baru kali ini dia bisa mengatakan dalam keadaan emosi. Raja Agung pun berharap bahwa mulai saat ini si Dewa Kodok Hijau mau berubah. Karena mereka berdua adalah makhluk dari zaman kuno yang seharusnya menjadi panutan untuk generasi saat ini. Si Dewa Kodok Hijau pun tersenyum dan dia berkata, baiklah. Raja Agung kemudian mengepalkan tangannya dan dia mengatakan, Raja Kebajikan, maafkan aku berkata begini kepadamu karena aku sudah mempercayaimu. Kamu harus mengikuti diriku ini. Lepaskan semua kesombongan, status, dan hak istimewamu. Lakukan hal yang paling biasa dan jalani hidup yang membumi. Karena kita saat ini adalah panutan untuk seluruh dunia. Kita harus benar-benar jernih seperti air. Raja Kebajikan pun menepuk pundak dari sang Raja Agung dan dia berkata, baiklah, aku berjanji padamu. Hal ini membuat Raja Agung senang karena Raja Kebajikan setuju dengan ajakan dari sang Raja Agung.
Dan kini sambil memasang muka munafiknya, Raja Kebajikan mengatakan bahwa mereka berdua harus bekerja keras demi masa depan dunia yang indah. Setelah itu, Raja Kebajikan pun pergi dari ruangan Raja Agung. Sesampainya di luar ruangan, dia menikmati hembusan angin sambil melihat dedaunan yang jatuh dari langit. Dan setelah itu si Dewa Kodok Hijau pun tertawa. Dia tertawa sepanjang perjalanan melintasi hutan yang daunnya berguguran. Buat yang paham dengan karakter Dewa Kodok Hijau pasti sudah tahu jika dia sedang merencanakan sesuatu dan dia tidak pernah benar-benar memegang janjinya. Kita kembali ke pertempuran di klan Ashura. Anak kecil yang tadi terlempar pun kembali bangkit dan dia masih bersemangat untuk melakukan pertarungan. Orang dari era kebangkitan pun saat ini sudah berada di depan bocah itu dan bersiap untuk melakukan serangan. Dengan cepat orang dari era kebangkitan mencengkeram wajah dari sang bocah Ashura dan membenturkan kepalanya ke dinding. Namun tidak lama kemudian Suma pun tiba di kerajaan Ashura bersama dengan Tata si naga kesayangannya. Suma yang melihat bocah Ashura dihajar, dia pun tidak tinggal diam. Suma kemudian melompat dari punggung Tata dan dia langsung memberikan serangan ke wajah anggota era kebangkitan menggunakan tendangan lututnya. Hal itu seketika membuat wajah lawannya itu langsung meleot. Anggota era kebangkitan pun terlempar dan bocah Ashura yang tadi tertekan kali ini bangkit, kemudian menusukkan pisau yang dia pegang tepat di mata anggota era kebangkitan. Hal itu membuat dukun era kebangkitan tidak berdaya. Si bocah pun kemudian berteriak, "Suma, kamu sudah kembali, ini bagus sekali." Dan Suma pun menjawabnya, "Fokuslah bertarung, jangan sampai dirimu kena mental karena musuh kita saat ini sulit dihadapi." Tiba-tiba saja Suma merasakan ada orang yang hadir di belakangnya. Dia kemudian menoleh dan orang itu berkata, "Ashura benar-benar memenuhi reputasinya. Bahkan seorang bocah berusia beberapa tahun sudah pandai bertarung. Aku jadi penasaran, jika aku membunuh putra dari Raja Ashura, apakah hal itu bisa mengguncang semangat juang dari rakyat Ashura?" Ternyata orang yang berada di belakang Suma adalah Pertapa penjaga besi. Suma kemudian menjawabnya, "Jika kamu bertanya seperti itu, maka jawabannya adalah tidak. Bukan Ashura namanya, jika semangat juang mereka goyah di dalam pertarungan." Dan Pertapa penjaga besi pun berkata, "Benarkah? Kalau begitu biarkan aku mencoba mencari jawabannya sendiri." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Pertapa penjaga besi akan benar-benar membunuh Suma? Dan bisakah Suma menghadapi kekuatan dari Pertapa penjaga besi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.